Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Muslimin Muqarrabin, dari hadis yang ke-774 Pak ya, seputar adab ucapan bahwa boleh mengucapkan wailaka atau celaka kamu. Kalau yang dimaksud di sini adalah memberikan taubih atau teguran pedas kepada seseorang atau kurang dari itu. Silakan. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata. Abu Zubair menceritakan kepadaku. Dari Jabir ia berkata, ketika perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Jirana, sementara Abu Muawiyah berada dalam kewenangan Bilal yang saat itu ia sedang membagi-bagikannya. Lalu seseorang datang dan berkata, berlaku adillah, sungguhnya engkau tidak berlaku adil. Lalu beliau bersabda, celaka engkau. Jadi siapa yang akan berlaku adil jika aku tidak berlaku adil? Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Beliau bersabda, sesungguhnya orang ini bersama para sahabatnya atau di tengah para sahabatnya membaca Al-Quran, namun tidak melewati bagian atas leher kerongkongan mereka. Mereka lepas dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari musuhnya. Kemudian Sufyan berkata, Abu Zubair berkata, aku mendengarnya dari Jabir. Aku bertanya kepada Sufyan, Qurrah meriwayatkan dari Amr dari Jabir. Ia menjawab, aku tidak menghafalnya dari Amr. Hanya saja Abu Zubair menceritakannya dari Jabir. Ya. Di sini Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ini penduduk Madinah juga nih. Dia katakan bahwa pada perang Hunain itu ya sekitar tahun 8 Hijriah ya. Di sini Allah memenangkan Rasulullah dan para sahabat. 14.000 melawan 4.000-an. Artinya Rasulullah dan para sahabat 14.000. Sementara kabilah yang melawan itu adalah yang dekat Taif. Jiran itu dekat dengan Taif. Mereka cuma 4.000 ya, sepintas lalu tidak seimbang. Wattibru ya, fi hijri Bilal. Ya ada harta perang ya. Itu dipegang oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Siapa ini Bilal? Muadzin kan? Yang tadinya juga sebelum hijrah kan disiksa ya. Oleh siapa? Umayyah. Disiksa. Siapa yang memerdekakan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa yaqsimu, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi, maksudnya membagi harta perang sesuai dengan aturan ayat. Kan di dalam surat Al-Anfal itu juz 10 ya. Wa 'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Pembagian tahmis namanya dari harta fai. Ada aturannya. Dan ini masuk dalam fikih jihad ya. Bab jihad. Faja'ahu rajulun, maka datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, laki-laki ini mengatakan i'dil,
berbuat adillah engkau. Siapa yang disuruh berbuat adil? Rasulullah. Fa innaka la ta'dil, karena sesungguhnya engkau tidak adil. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, wailaka, celaka kamu. Faman ya'dil, maka siapa yang berbuat adil, idza lam adil, kalau saya yang tidak berbuat adil. Ya, kalau keimanan begitu kuat di dalam hati, prasangka buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kan? Apalagi keilmuan dari wahyu yang turun kepada beliau, ya. Beliau hafal dan beliau tahu cara penerapannya. Nah, manusia juga begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang suatu kebijaksanaan itu sudah cocok, tapi menurut pandangan orang lain tidak cocok. Hawa nafsu juga. Manusia, ya. Qala Umar, siapa Umar ini? Da'ni ya Rasulullah. Subhanallah. Biarkan saya wahai Rasulullah, adribu unaka hadzal munafik, saya memenggal leher orang munafik ini. Ya, karena perlakuannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza, sesungguhnya orang ini, ma'a ashabin lahu, bersama sejumlah sahabat dia, au fi ashabin lahu, atau dalam komplotannya, yaqra'un al-Quran, mereka menghafal Quran, penghafal, la yujawizu taraqihim, tapi Al-Quran yang mereka hafal itu tidak melewati ini, cuma pintar ini mengucapkan dan melakukan. Ini kebiasaan orang-orang Khawarij seperti ini. Yamruquna minad dini, mereka keluar dari agama, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana sebuah anak panah keluar dari busurnya. Gini kan busur begini. Gini kan keluar kan. Nah, ini keluar dari Islam seperti itu keluarnya. Suma qala Sufyan, qala Abu Sufyan, ini kalimat sesudahnya itu adalah kebiasaan para periwayat hadis yang melakukan cross check kepada periwayat lain. Intinya peristiwa ini adalah peristiwa yang disahihkan oleh para ulama, apalagi Imam Al-Bukhari juga dalam Sahih Bukhari meriwayatkan kejadian ini. Kandungan hadisnya, hadis ini merupakan dalil bahwa sebagian manusia secara lahiriah membaca Al-Quran, namun mereka tidak memegang teguh ajaran Al-Quran, baik secara lahir maupun batin. Al-Quran tidak masuk ke dalam hati mereka. Keadaan ini seperti keadaan golongan Khawarij yang mengalami fitnah sehingga mereka pun tuli dan buta dari kebenaran. dan ini berlaku kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seperti itu. Kira-kira pada zaman kita ada atau tidak? Bagus kalau mereka orang-orang Khawarij penghafal. Kalau pada zaman kita mungkin jangankan juz 30 pun, jangan 30 juz 30 pun belum tentu dia hafal semua. Tabiat seperti ini tuh ada. Makanya ada kejadian begini. Di Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dalam kitab Al-Musnad, Imam Musnadnya itu ada meriwayatkan di kelompok sahabat yang namanya Abbas. Kejadian di sekitar negeri Syam, Amwas, areal yang terkenal pernah
artinya meninggalnya sejumlah sahabat itu karena terkena penyakit apa ini? Taun ya. Kan menurut tuntunan Rasulullah kalau ada penyakit taun, perkampungan yang dilanda itu orang-orang di situ tidak boleh keluar kan? Sementara yang di luar sudah mendengar di situ di perkampungan itu tersebar penyakit taun, tidak boleh masuk. Tidak bisa dengan saya tawakal kalau memang mati, tidak demikian, menghindari. Ini yang nama Abbas ini, dia naik ke bukit, lalu dia bukan, wahai taun, jemputlah saya sekarang ini. Para sahabat mengatakan, kamu tidak tahu tuntunan Rasulullah bahwa kita menghindari, kamu meminta-minta supaya datang, gimana? Katanya, saya sendiri yang mendengar dari Rasulullah. Kalau ada 7 hal yang sudah terjadi, 7 hal itu kalau sudah terjadi maka sudah boleh minta mati, karena mati lebih baik daripada hidup dalam kondisi itu. Di antara yang dia sebutkan itu yang terkait ya karena ada 7 yang terkait dengan permasalahan ini adalah banyaknya penghafal Quran yang masih muda-muda, tidak punya pemahaman fikih, tidak pernah belajar fikih, tidak paham hukum-hukum, tapi dia penghafal, selalu diangkat jadi imam hanya sekadar untuk supaya seperti biduan bagi makmumnya. Tahu biduan? Cuma suaranya aja yang dinikmati, tapi fikihnya tidak ada. Kalau sudah ada yang seperti ini, cuma menghafal Quran tapi tidak ada fikihnya, nih lebih baik mati daripada hidup dalam kondisi seperti ini. Yang kedua juga adalah diangkatnya pemimpin yang bodoh, yang tidak ada keilmuannya. Ya, itu oleh pentahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud, beliau mensahihkan riwayat tersebut. Ya, demikian untuk hari ini ya. Artinya kalau pada zaman Rasulullah terjadi seperti ini, Rasulullah disalahkan oleh orang-orang yang menghafal Quran, maka orang-orang yang tidak menghafal Quran pun pada zaman kita ini lebih berani menyalahkan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.